Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal masuk ke dunia yang supermasif dan dinamis banget, yaitu 4 bank terbesar di Indonesia, atau yang biasa kita sebut The Big Four. Kalau Anda sering mantengin pergerakan pasar saham, pasti udah paham dong kalau saham perbankan itu ibarat urat nadinya bursa kita. Tapi, nah ini pertanyaannya, seberapa dalam sih Anda benar-benar paham cara kerja mesin pencetak uang raksasa ini? Yuk, langsung aja kita bedah. Jujur aja nih, pas lagi nganalisis saham bank, Anda ngerasa masih kayak pemula atau udah sekelas investor senior? Soalnya gini, sering banget kita tuh cuma kepaku sama metrik di permukaan aja, ya kan? Kayak, oh laba tahunannya gede nih, atau wah harga sahamnya lagi murah nih. Nah, di penjelasan kita kali ini, kita bakal ngupas tuntas lapisan-lapisan itu. Mulai dari metrik dasar yang emang wajib diketahui pemula, sampai ngebedah indikator risiko dan stabilitas aset tingkat lanjut yang biasanya cuma jadi rahasia para investor senior. Siap ya? Biar gampang, ini peta perjalanan kita hari ini ya. Pertama, kita bahas dinamika saham perbankan. Terus, lanjut ke metrik dasar, kinerja kuartal pertama, strategi pasar, analisis risiko, dan kita tutup dengan ancaman makro masa depan. Singkat, padat, dan langsung ke intinya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dinamika saham perbankan. Sebenarnya ya, model bisnis perbankan itu pada dasarnya cukup simpel. Mereka menghimpun dana dari pihak ketiga dengan bunga yang rendah, terus disalurin lagi deh dalam bentuk kredit dengan bunga yang lebih tinggi. Nah, selisih inilah yang jadi urat nadi mereka, alias yang biasa kita sebut sebagai net interest income. Sederhana kan? Nah, dari konsep simpel tadi, kita butuh yang namanya peralatan tempur dasar. Sebagai investor pemula yang lagi belajar, Anda wajib banget ngecek indikator kesehatan finansial ini. Ada CAR buat ngukur ketahanan modal bank menanggung kerugian, terus LDR, ini buat ngelihat seberapa agresif sih bank minjemin dana dibanding depositnya. Ada juga NPL, nah ini persentase kredit macet. Ingat ya, makin rendah angkanya, makin sehat asetnya. Terus ada NIM buat nunjukin efisiensi margin keuntungan dari bunga, dan terakhir pastinya ROE, buat ngukur seberapa jago bank pakai uang pemegang saham buat cetak laba. Ini benar-benar metrik wajib buat ngelihat efisiensi finansial dasar mereka. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, kinerja kuartal pertama. Mari kita bandingin langsung angka-angka nyata dari kuartal pertama tahun ini. Kira-kira siapa nih jawarannya antara Mandiri, BRI, BCA, sama BNI? Coba deh perhatiin tabel ini. Skalanya bener-bener masif banget. Kalau dari total aset, Bank Mandiri atau BMRI ini memimpin jauh dengan 2.427 triliun rupiah. Gila nggak tuh? Tapi, tunggu dulu. Kalau kita geser ke baris laba bersih Q1, ternyata BRI yang rebut posisi puncak. Mereka berhasil nyetak laba 15,5 triliun rupiah, yang artinya tumbuh 13,7% secara tahunan. Mandiri nempel ketat di 15,4 triliun dengan pertumbuhan 16,6%. Sementara itu BCA nyatet laba 14,7 triliun dan BNI di 5,6 triliun. Tapi yang nggak kalah menarik di kuartal ini, BNI justru tampil super agresif loh di penyaluran kredit, lompatannya sampai 20,1%. Keren kan? Masuk ke bagian 3, strategi pasar dan kekuatan. Gini ya, cuma ngebandingin laba bersih aja tuh nggak cukup. Faktanya, masing-masing raksasa ini tuh main dan mendominasi di arena yang beda-beda banget. Biar gampang ngebayanginnya, kita adu langsung aja deh strateginya BRI sama BCA. Jadi BRI itu fokus banget ngehajar segmen retail, UMKM, dan penyaluran KUR. Bahkan 77% portofolio mereka ada di situ. Strategi ini emang jagoan banget buat inklusi keuangan dan tahan banting kalau ada krisis global. Tapi ya konsekuensinya, risiko NPL alias kredit macetnya bakal jauh lebih menantang secara operasional. Nah, kebalikannya nih, BCA milih jalur yang sangat konservatif. BCA lebih milih fokus ke korporasi buat ngejaga kualitas aset dan memproteksi margin tingkat tinggi dengan sangat ketat. Jadi dengan tahu DNA target market mereka, Anda bakal punya kacamata yang beda dalam menilai wajar atau enggaknya risiko yang lagi mereka ambil. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 4, analisis aset dan risiko. Di titik ini, coba kita ganti kacamata kita, pakai perspektif investor senior. Kita bakal bedah mekanika tersembunyi yang bikin bank-bank ini nggak gampang ambruk walau kena badai besar. Pernah kepikiran nggak sih? Bayangin kalau ada debitur perusahaan raksasa yang bisnisnya ancur lebur dan gagal bayar kredit sampai miliaran rupiah. Kok bisa bank-bank ini nggak langsung ikutan bangkrut saat itu juga? Ibarat mobil mewah yang lagi ngebut terus nabrak tembok, rahasianya tuh ada di seberapa tebal airbag yang mereka punya buat ngeredam kejutannya. Nah,
Airbag alias peredam kejut utamanya itu bernama CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai. Kalau Anda mau jadi investor senior, metrik CKPN ini bener-bener harga mati yang harus dipantau. Soalnya ini adalah indikator utama buat ngelihat resiko kredit perbankan. Jadi gini, CKPN ini bukan berarti uangnya hilang ya, tapi ini adalah dana yang secara sadar dipisahkan sama bank dari laba mereka buat antisipasi kalau nanti ada kredit yang beneran bermasalah. Semakin tangguh dan akurat bank menghitung bantalan CKPN ini, ya semakin terlindungi deh uang nasabah dan para pemegang saham. Terus pertanyaannya, gimana cara bank-bank ini memprediksi masa depan buat nentuin seberapa besar CKPN yang harus disiapin? Mereka nggak asal tebak loh, tapi pakai pemodelan kuantitatif tingkat tinggi. Pertama, mereka ngitung probability of default, alias seberapa besar sih peluang nasabah ini bakal gagal bayar. Kedua, loss given default, buat ngukur seberapa banyak sih uang bank yang bakal melayang setelah agunannya dijual. Dan yang ketiga, nah ini yang paling futuristik. Mereka pakai model yang berorientasi ke depan alias forward looking. Jadi kalau misal tahun depan diproyeksi bakal ada inflasi tinggi atau krisis, sistem bakal otomatis maksa bank buat nebelin cadangannya hari ini juga. Super protektif kan? Selain ngurusin masalah kredit macet, investor level senior pastinya wajib banget mengevaluasi yang namanya stabilitas aset pendukung operasional bank. Caranya gimana? Bank itu nerapin model revaluasi untuk menilai stabilitas aset tetap kayak tanah atau bangunan. Tujuannya cuma satu, memastikan nilai buku operasional mereka itu gak kelewat batas dari nilai pasar wajar yang sebenarnya. Bisa dipulihkan. Pemantauan ketat terhadap perubahan nilai aset tetap dan aset tak berwujud, termasuk juga portofolio investasi saham di laporan keuangan terbaru itu penting banget loh, karena fondasi aset yang stabil inilah yang jadi penopang utama bank buat berani ngeksekusi ekspansi layanan modern mereka. Lanjut ke bagian kelima, ancaman bisnis masa depan. Fakta pahitnya nih, sehebat apapun fondasi sebuah bank atau setebal apapun CKPN yang mereka punya, guncangan eksternal dari lingkungan makro global itu bisa dengan gampang ngacak-ngacak pergerakan harga saham mereka. Sebagai contoh nyata, coba deh Anda lihat angka ini, 1,64 triliun rupiah. Angka yang fantastis banget kan? Asal tahu aja, ini adalah nilai net sell alias pelepasan bersih saham BBRI oleh investor asing cuma dalam waktu 1 minggu pas penutupan April lalu. Kok bisa saham bank sebesar itu tiba-tiba dibuang beramai-ramai? Jawabannya ada di sentimen makro, rupiah yang tiba-tiba melemah parah terhadap dolar AS, revisi suku bunga global, sampai eskalasi geopolitik, itu semua bisa langsung memicu arus modal kabur dari pasar kita. Makanya, kalau kita intip dokumen manajemen risiko internal bank-bank ini, mereka itu secara transparan ngelis ancaman paling nyata yang bisa ngancurin bisnis mereka ke depannya. Apa aja tuh ancamannya? Pertama, pastinya keamanan siber dan penipuan digital yang makin hari makin gak masuk akal canggihnya. Kedua, ketidakpastian makroekonomi dan geopolitik yang jelas-jelas neken daya beli masyarakat. Ketiga, nah ini yang sering dilupain, perubahan iklim. Cuaca ekstrim itu bisa ngebunuh operasional dan panen para debitur secara massal, yang ujung-ujungnya bakal meledakkan NPL. Dan yang terakhir, tantangan buat pakai AI alias kecerdasan buatan secara aman dan bertanggung jawab, tanpa ngelanggar privasi nasabahnya. Tapi briliannya, bank-bank raksasa ini udah punya cara buat ngelawan balik ancaman-ancaman tadi. Salah satunya lewat inisiatif ESG, alias program lingkungan, sosial, dan tata kelola. Coba lihat inisiatif ini. BRI misalnya ngadain penanaman puluhan ribu mangrove oleh jajaran manajemennya. Ini bukan sekedar program amal atau buat gaya-gayaan aja loh, tapi ini strategi pertahanan terstruktur yang jenius banget. Hutan mangrove itu nahan abrasi dan badai, yang mana secara langsung ngelindungin rumah, properti, dan bisnis para debitur UMKM bank tersebut di masa depan. Sebuah langkah mitigasi resiko jangka panjang yang benar-benar holistik. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, kesimpulan. Kayaknya udah jelas ya, milih saham perbankan yang kuat itu ibarat lagi nyusun sebuah puzzle raksasa. Mulai dari ngecek struktur modal, paham agresivitas, target pasar retail dibanding korporasi, sampai ngebedah seberapa kokoh benteng pertahanan cadangan kerugian dan keamanan cyber mereka. Dan ini membawa kita ke satu perenungan penting sebagai penutup. Setelah kita bedah barang-barang semua metrik rasionya, ngebandingin cuan kuartal pertama mereka, ngukur tingkat kewaspadaan manajemen resiko lewat cadangan kerugian, dan paham bedanya DNA target pasar masing-masing, nah saham Big Four mana nih yang menurut Anda paling melengkapi strategi dan sejalan sama selera resiko portofolio Anda? Fundamentalnya kan udah kita kulik abis-abisan nih hari ini, tapi keputusan akhirnya mutlak ada di tangan Anda. Saya harap bedah materi kali ini bisa ngasih sudut pandang baru yang bener-bener tajam buat Anda. Terima kasih banyak udah nyimak obrolan ini, dan sampai ketemu lagi di bedah materi kita selanjutnya.